Nah, Alhamdulillah baik. Sahabat Abi, sudah jelas ya? Ada di layar. Nah, ini kita akan perkenalkan dulu nih terkait tahfiz al-amal bil iman. Karena webinar ini tentu tidak lepas daripada fasilitas pondok kita bersama. Nah, untuk mengikuti aktivitasnya pondok, yang mengikuti melihat aktivitas kita, nah itu bisa melihat ya, baik di Instagram maupun Facebook, YouTube, dan lainnya. Suaranya hilang, Ustadz. Suaranya hilang, Tazla. Halo? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Ustadz dan Ustazah sekalian. Suaranya Kemungkinan, hilang ya? iya, masih terkendala jaringan kemungkinan dari pihak Iya, panitia dan Ustadz Ahmad Hadi. Mungkin gitu. kita tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, Nah, ini udah langsung. suaranya sudah ada. Ada. Tadi hilang Ah, kemana tadi? iya, ganti jaringan tadi. Kayaknya yang Oh, sebelumnya kurang kuat. Alhamdulillah. Baik, sahabat alhamdulillah. Abi, kita perkenalan dulu kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ada Hadi Busono disebut atau panggilannya Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Amal Bil Iman. Beliau lahir 60 tahun lalu di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur. Berada dari Jawa Timur. Kemudian riwayat pendidikannya sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya. Kemudian melanjutkan ke sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia. Berbagai pekerjaan telah dijalani mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Kemudian telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau biasa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik gelang grup. Nah, selanjutnya, sahabat Abi, kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Alida Indonesia. Saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, sebagai tempat santri Hafiz Al-Quran, membelajar bekerja dengan iman. Juga sahabat Abi, Al-Amalu ini ya membuka beasiswa bagi yatim dan duafa. Jadi insya Allah siapapun berkesempatan untuk menghafal buku ini. Kemudian Ustadz Ahmad Hadi juga menerbitkan buku ya. Buku ini adalah buku ketiga seri Bekerja dengan Iman. Seri pertama Bekerja Mendapatkan Rezeki Tidak Sekadar Upah atau Gaji. Seri kedua Kesabaran Itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemenangan.
kecintanya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Di sebelah kanan ada foto ya daripada cover ya bekerja dengan iman. Ini sudah bisa dengan mudah kalau sahabat Abi membaca di berbagai marketplace, sudah bisa diakses. Baik, sahabat Abi, insya Allah tidak akan berlama-lama lagi. Saya serahkan kepada Ustadz. Silakan, Ustadz. Insya Allah sebelum ke situ, nah ini ada yang disampaikan dulu. Beberapa waktu lalu sempat rame ada yang bertanya, kenapa sih harus menghafal Al-Quran? Padahal kan sekarang eranya digital, yang nggak semuanya harus bisa dihafal. Yuk kita bahas. Sebenarnya simpel, jawabannya cuma satu. Karena Al-Quran adalah tuntunan hidup manusia sampai akhir zaman. Mau zaman sekarang modern atau zaman di masa depan udah nggak modern lagi, ya Al-Quran tetap jadi pedomannya. Ada 3 alasan yang mudah-mudahan bisa menjadi penguat buat teman-teman. Pertama, dengan menghafal Al-Quran, kita akan semakin merasa bahwa Al-Quran mudah membimbing hidup kita. Misalnya, kita melihat ada orang yang pacaran, kita nggak akan tergoda, karena kita akan langsung ingat bahwa ada ayat Allah yang menyatakan bahwa dilarang mendekati zina. Maka ayat Allah akan senantiasa hadir di setiap apapun yang kita lihat. Kedua, sebagai sarana untuk menjadi hamba Allah. Apapun profesinya, mau itu jadi dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain, dia spesial. Dia dokter penghafal Al-Quran, dia dosen penghafal Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dapat memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Al-Quran datang memberikan pertolongan. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama belajar jadi penghafal Al-Quran. Lebih-lebih kita bersedekah untuk teman-teman kita yang juga penghafal Al-Quran. Karena sedekah kita untuk mereka juga menjadi amal jariyah yang mudah-mudahan juga akan menolong kita di akhirat. Jadi, yuk menghafal dan sedekah bareng-bareng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah on air. Ah, Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali setelah Lebaran. Nah, kita selama sebulan digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala puasa, lalu kita mulai melakukan kehidupan normal kembali. Tapi apa yang bisa kita tarik makna daripada puasa? Ini mulai kita diskusikan. Sebelumnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua kru, semua peserta webinar. Mungkin ada salahnya selama ini, mohonlah dimaafkan. Yang umum, yang menjadi sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia banyak sekali melakukan kesalahan, mohon maaf. Yang kedua juga mulai setelah Lebaran ini kita merubah sedikit format untuk bisa mendekatkan kita dengan para jemaah webinar ini. Dari hasil survei ini banyak sekali anak-anak muda, hampir 90% itu peserta webinar 30 tahun ke bawah. Lalu kita mencoba untuk mendekatkan jadi kasus-kasus atau case-case yang kita hadapin sehari-hari, terutama yang anak muda. Lalu juga tampilan-tampilan, lalu kita juga nanti ada diskusi, jadi kita ada di pertengahan nanti ada yang namanya bincang-bincang seru. Jadi semua open mic, semua bisa bicara. Lalu Ustaz Zahrahma akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa?
Hadiah yang paling menarik yaitu pulsa. Ini pulsa katanya. 10 giga nanti ada 2 orang peserta yang akan mendapatkan hadiah. Hmm, maaf. Jadi sebelum sampai ke sana, topik kita malam hari ini adalah manajemen waktu senggang. Kalau di dalam istilah manajemen adalah the extraordinary time management. Jadi kita punya waktu pokok dan waktu senggang. Nanti kita bicarakan. Justru penting sekali waktu senggang ini dibanding waktu pokok, gitu. Waktu senggang itu waktu yang akan kita gunakan untuk masa depan kita. Nah, waktu pokok itu untuk hari ini. Dan seterusnya lah. Ada juga yang untuk masa depan. Namun itu yang menentukan kita nanti yang ke depannya. Dan ada beberapa nanti contoh-contoh atau figur-figur yang Bapak, Ibu, dan adik-adik semua kenal nanti kita masukkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja manajemen waktu senggang. Apa sih yang disebut waktu senggang gitu? Nah, ini mulai ngadat ini. Hmm. Nah, kita semua punya diberi Allah modal yang sama. Semua orang sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua diberi modal 24 jam sehari. Ada yang dapat 36 jam? Alhamdulillah, nggak ada ya. Nah, inilah yang akan kita kelola. Kita punya waktu 24 jam ini kita kelola untuk eh, kehidupan kita, bermanfaat untuk kita gitu. Kita lihat dulu yang pokok. Itu yang pokok pertama kita butuh rata-rata nih sehari 8 jam ya. Ustazah Rahma tolong kalau ada yang masuk diterima ya. Kalau ada yang masuk ke peserta Boleh, ya, ya jadi. sedang. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, itu 8 jam untuk bekerja, untuk belajar, ya, untuk sekolah, untuk berusaha, itu umumnya rata-rata 8 jam. Ya, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. Tapi kita buat umum saja untuk menjelaskan apa yang disebut waktu senggang. Lalu kita gunakan untuk istirahat, tidur. Dan itu rata-rata juga 8 jam. Rata-rata juga 8 jam. Saya bantu di mute. Nah, biar nggak ganggu. Nah, oke. 8 jam untuk istirahat. Ada yang 6 jam, ada yang 10 jam itu rata-rata saja. Ke dokter dari kesehatan perhitungannya sekitar 8 jam. Itu cukup untuk istirahat sehari. Lalu 2 jam untuk ibadah atau sholat 17 rakaat sehari, ada sholat duha, ada sholat tahajud dan lain-lain. Ya, kalau dijumlahkan kira-kira 2 jam atau mau baca Quran dan sebagainya. Itu satu hari bisa menghabiskan waktu kira-kira 2 jam. Lalu untuk makan dan hubungan dengan keluarga, bercengkerama, diskusi, komunikasi, dan sebagainya. Itulah waktu-waktu penuh kita sehari-hari. Nah, tentu beda kalau misalnya Sabtu atau Minggu pas hari libur. Ini kita eh, rata aja supaya mudah menghitungnya gitu. Bisa dihitung lebih detail berapa punya waktu senggang kita masing-masing akan berbeda. Nah, inilah sisanya waktu senggang kira-kira 4 jam dalam satu hari. Kira-kira ya. Kalau hari Sabtu, Minggu mungkin bisa lebih. Nah, inilah yang kita diskusikan Bapak Ibu sekalian berjamaah lebih benar malam hari ini yang dirahmati Allah. Kenapa sih kita ngomongin waktu yang nggak berguna? Ini kan waktu sebetulnya nggak berguna. Orang namanya juga senggang gitu. Nah, tapi ini ternyata yang menentukan kehidupan kita. Nanti kita lihat. Nah ya, ini waktu senggang 4 jam sehari. Kalau dihitung dalam 1 tahun, itu kira-kira 1440 jam. Kalau dibagi 24 jam harus per hari itu menjadi 60 hari. Jadi kira-kira 2 bulan. Kita punya 2 bulan waktu senggang dalam 1 tahun. Nah, coba kan gede banget 2 bulan kalau buat baca Quran sudah khatam tuh.
2 bulan untuk membuat apa kreativitas apa sudah mungkin bisa jadi. Belum lagi ditambah waktu senggangnya di Sabtu dan Minggu. Itu yang kita bicarakan malam hari ini, betapa pentingnya waktu senggang ini. Kalau yang di atas ini adalah waktu-waktu yang biasa kita lakukan sehari-hari untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu senggang ini yang disebutkan khusus oleh Rasulullah. Jadi ada hadis dari Bukhari 6412, Ibnu Abbas, banyak ya yang tafsir-tafsir. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi waktu senggang ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai waktu yang menipu. Maksudnya begini, kita tadi kan 20 jam ya, kita bekerja, berbuat baik dengan keluarga, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Dalam waktu 20 jam. Lalu waktu senggang kita 4 jam diisi dengan hal-hal yang negatif. Misalnya, 20 jam kita mendapatkan pahala sholat, silaturahmi, bekerja, semua ibadah kita lakukan. Di dalam 4 jam, kita melakukan hal yang sebaliknya. Misalnya, gibah. Ya, kita gunakan 4 jam itu untuk ngomongin orang lain, gitu, ngomongin aib orang lain. Atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, judi, minuman keras, dan sebagainya. Akibatnya yang 20 jam tadi habis. Pahala yang 20 jam tadi terkikis oleh yang 4 jam. Ini yang disebut Rasulullah waktu yang menipu. Waktu yang menipu. 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Itu waktu sehat. Sehat juga demikian. Kita kelihatan sehat, gitu. Terus tidak dimanfaatkan kesehatannya, malah digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga kesehatannya malah sakit, gitu. Nah, itu aja. Waktu senggang juga demikian. Kita bahas yang maksud waktu senggang. Ini yang disebut Rasulullah waktu yang bisa menipu kita, mengurangin apa yang telah kita lakukan pada waktu penuhnya tadi. Padahal Rasulullah juga bilang bahwa jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Nah, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini Rasulullah sebutkan lagi. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Jadi jagalah itu. Waktu luangmu itu tolong dijaga. Gitu. Rasulullah tidak bilang bahwa waktu kerjamu, nah, sebelum waktu nggak kerjamu, gitu. Tapi di sini disebutkan waktu luangmu sebelum sibukmu. Ini yang Rasulullah sampaikan agar kita menjaga waktu luang kita agar tidak menjadi menipu kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum saya lanjutkan dengan yang lain, kita ngobrol dulu. Bincang-bincang seru. Nah, ini dia. Silakan, ini ada 49 partisipan, jadi silakan open mic. Caranya begini. Tolong ya, ada musiknya dimatiin ya. Tolong masih matiin. Jadi ada 15 menit, kita bagi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Pertama 5 menit pertama, nanti ini pertanyaannya adalah aktivitas di waktu senggang yang bermanfaat. Nah, itu sampaikan aja. Apa yang menurut Bapak Ibu dan peserta webinar, aktivitas apa yang di waktu senggang yang bermanfaat? Nah, itu. Tadi ada beberapa contoh yang saya sebutkan. Ya, silakan nanti setelah saya beri apa-apa, nanti kita tunjuk siapa-siapa yang boleh atau yang punya kesempatan untuk menyampaikan waktu aktivitas. Hadiahnya adalah
10 giga, alhamdulillah. 10 giga lumayan tuh bisa, kalau saya bisa 15 hari itu. Kalau buat nonton film ya mungkin sehari 2 hari. Nah, itu eh, karena mudah aja kita memberikan hadiah supaya nggak repot ngirim segala macam. Jadi ya sudah, kalau pulsa kan gampang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, caranya adalah nanti kita tunjuk mungkin 5 dulu gitu, 5 dulu yang angkat tangan, resign, pakai resign ya. Nanti ketahuan yang resign siapa. Resign, lalu kalau masih ada waktu kita lanjutkan 5 lagi gitu. Nah, Ustadz Ustazah Rahma tugasnya adalah memilih dari yang pesertanya itu untuk mendapat hadiah. Jadi nggak diundi, tapi yang aktif, yang eh, memberikan manfaat buat kita semua, yang insya Allah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kira-kira yang unik gitu ya. Nah, sekarang mulai dari sekarang. Silakan yang raise hand. Eh, saya yang pilih ya Pak, ya Ustaz ya. Ya, Tadi ada yang sudah lebih dulu. Insya Allah diawali dari Iman ya. Ada Rizal Kurniawan Hidayat. Silahkan Kang Rizal, barangkali bisa open mic sama sebentar. Open mic, semua open mic. Dan ini baru ada 3 yang resign. Ya, kita mulai dulu dengan 3 ya. Nunggu 5 ya. Ini ada 3 yang sudah resign. Yang pertama adalah Rizal Kurniawan, yang kedua Rabiatul Adam, yang ketiga Risma, yang keempat Navia Ulfa. Kita mulai dulu dengan yang 4 ya. Nanti kalau ada waktu kita tambahin lagi. Sekarang 20.37. Nanti sampai 20.27 sampai 20.32. Silakan Bang Rizal, dibuka mic-nya. Apa aktivitas yang di waktu senggang yang bermanfaat? Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz, Ustazah semuanya, dan juga Bapak Ibu, serta peserta semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena mungkin jaringan saya agak terganggu kalau on cam nanti. Oke. Kalau biasanya nih, alhamdulillah, kalau aktivitas saya ketika waktu senggang itu saya gunakan untuk mencari-cari informasi, begitu Ustadz. Jadi informasinya seperti di Instagram itu kan saya kebetulan memfollow tentang kayak info lomba atau info webinar kayak gitu-gitu yang tentu saja kan banyak ini ya, banyak apa namanya informasi, dan itu hanya tinggal dipilih saja mana yang sesuai dengan bidang saya dan kemampuan saya begitu. Terima kasih Bang Rizal. Kita Ya, kasih kemudian kesempatan. Ada apa lagi? itu. Iya, kemudian ini sih Ustadz, apa namanya? Kalau memang waktu senggangnya itu dibarengi dengan mood yang baik, kan kebetulan saya kan saat ini sedang berkuliah di UNESA ya, dengan jurusan bahasa. Nah, saya biasanya untuk mencoba-coba untuk kreativitas di bidang kepenulisan, begitu sih Ustadz. Oke. Jadi kayak ikut lomba puisi atau apa gitu. Nah, itu saya kalau memang ada waktu senggang dan mood menulisnya baik, itu insya Allah saya akan membuat karya dalam bentuk puisi gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Rabiatul Adaw. Baik, jazakumullahu khairan. Adapun kegiatan yang menurut saya bermanfaat sekali di waktu senggang adalah membaca dan membaca Al-Quran, Ustaz. Membaca Al-Quran. Nah, karena menurut yang sudah saya pelajari dan sudah saya jalani juga, bahwasannya Al-Quran itu sangat-sangat membawa berkah. Apalagi kita sampai khususkan waktu untuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Jadi waktu kita tuh akan terasa sekali berkahnya, Ustaz. Jadi kegiatan-kegiatan yang runtut ataupun kegiatan yang padat itu, karena keberkahan itu, jadi semuanya sempat dilakukan. Maksudnya dalam artian kegiatan-kegiatan baik itu tidak akan luput dari kita, insya Allah. Seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Sekarang
Risma Tia, mau nggak? Assalamualaikum Belum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ukti Risma ini dari mana asal? Dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Iya, Silakan. aktivitas di waktu senggang yang bermanfaat. Karena sebelumnya di SMA, alhamdulillah dapat kesempatan buat menghafal Al-Quran di Hmm. pondok pesantren. Jadi kalau ada waktu senggang, dipakai waktunya buat murojaah bareng teman-teman halakoh Oke. kayak gitu. Iya. Terus alhamdulillah halakohnya masih aktif sampai sekarang dan ikut liko Sudah juga berapa juz? sama teman-teman yang lain. Udah berapa juz? Segitu. Eh? Belum, masih sedikit Ustaz, tapi merajahnya aja yang Oke, dikuasai. insya Allah ya. 30 juz Iya. dapat ya. Gabung aja nanti dia sama Ustazah Rahma. Iya, Insya Allah. Ustaz. Terus kebetulan di sini juga ada perpustakaan kota di Jogja, jadi difasilitasi juga untuk buat minjem Membaca. seminggu 2 kali minjem buku. Ya, jadi setiap seminggu sekali ke sana buat baca buku gitu. Iya. Alhamdulillah. Buku apa yang dia Risma sukai? Biasanya buku kayak tips kesehatan gitu karena kebetulan jurusan kuliahnya kan IPS, jadi kurang Iya. pengetahuan tentang ilmu IPA-nya gitu. Jadi suka banyak bacanya tentang Iya. IPA. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Risma. Saya lanjut ke Nafia Sama-sama, Ustaz. Ulfa. Nafia Baik, Ulfa, mangga. Dari mana ini? Ukti, ya. Nafia? Saya dari Boyolali, Jawa Tengah, Ustadz. Wih, nggak jauh dari Jogja tadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mengenai aktivitas di waktu senggang ini ya, kebetulan saya sekarang sedang bekerja dan punya waktu luang untuk kecuali hari libur itu sekitar jam 7 ke atas, 7 malam ke atas gitu. Iya. Nah, dari saya di waktu luang itu yang utama mungkin bisa memperdalami belajar tentang agama gitu ya Ustadz. Saya alhamdulillah ikut kajian tahsin gitu ya, atau kelas tahsin gitu untuk memperdalam belajar agama dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian selain itu kalau sedang mood gitu suka membaca buku-buku gitu. Dan juga ikut kegiatan seperti ini Ustadz, kayak webinar yang bisa menambah ilmu kita lah, intinya gitu. Selain itu juga berusaha untuk belajar beberapa bahasa, terutama bahasa Inggris sama bahasa Arab. Itu Ustadz kalau dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ukti Nafia. Yang terakhir ini tadi masuk Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Ukti Fatimah Zahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih kok ada suara motor? Dari ini di jalan juga. Tanya langsung jalan. Iya, waduh hebat sekali di jalan ngikutin kita. Okay. Baik, silakan. Aktivitas di waktu senggang yang bermanfaat adalah dengan membaca, dengan memurojaah hafalan atau membaca buku-buku yang bermanfaat, yang menambah ilmu kita dan mengikuti aktivitas-aktivitas yang mungkin membantu value diri kita menjadi menambah lebih baik. Oke, menambah value lebih baik. Yang penting murajaah. Iya. Sudah punya hafalan berapa? Alhamdulillah 14 juz. Alhamdulillah. Kalau mau lanjutkan nanti hubungin Ustazah Rahma. Oh, nak Ustaz. Iya. Terima kasih. Ini sudah 5 dan kebetulan pas waktunya juga sudah 5 menit habis. Jadi
Maaf untuk yang topik pertama sudah ada tadi 5 penanya, 5 yang memberikan tanggapan. Saya buka sekarang topik yang kedua, mungkin bisa lebih mudah ini. Silakan ada yang mau apa namanya dari yang sama atau ada yang baru. Pertanyaannya adalah aktivitas di waktu senggang apa yang bisa menipu kita gitu. Aktivitas di waktu senggang kita yang bisa menipu kita. Nah, itu siapa yang mau resign lagi? Silakan. Ada 3 yang sama, jadi saya diulang aja ya. Atau nggak ada yang baru? Ada yang baru? Jadi, nah, yang 10 giga tadi untuk yang topik pertama ada 10 giga, topik kedua juga ada 10 gigabyte. Silakan, Risma mau menambahkan atau menjawab pertanyaan ini, aktivitas yang di waktu senggang apa yang suka menipu kita? Halo, Mbak Risma? Atau kita lewatin dulu? Bang Rizal, Rizal Kurniawan. Baik Ustadz, Ya. aktivitas yang di waktu senggang yang bisa menipu kita itu ini apa namanya, menuruti keinginan untuk rileks yang berlebihan gitu. Menurut saya rileks yang berlebihan itu yang seperti ya memang kita memang perlu istirahat, tapi harus apa ya diatur gitulah, karena untuk kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu bisa membawa manfaat untuk kita ya kayak tadi misalnya apa membaca Al-Quran, terus apa namanya menambah kreativitas diri kita seperti itu Ustaz harusnya. Tapi karena kita mengikuti keinginan untuk ya mungkin rebahan aja gitu ya. Nah, itu yang menurut saya bisa menipu. Ya, terima kasih Bang Rizal. Saya harapkan akan lebih banyak lagi karena ini yang menipu ini yang sangat berbahaya. Yang tadi saya sebutkan contohnya seperti ngerasanin wong liya gitu kan, yang sering dilakukan, waktunya dihabiskan untuk itu. Main judi, minum minuman, narkoba, itu kan sebetulnya waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk tadi yang Bukti Zara tadi sampaikan, meningkatkan value kita gitu. Malah digunakan untuk mengurangi value kita. Baik, saya catat. Mbak Risma ada nih. Silakan Mbak Risma, mau menambahkan. Halo, presennya masih ada. Atau Mbak Zara, Fatimah Zara. Silakan. Aktivitas di waktu senggang yang menipu kita masih punya 3 menit. Yuliana, ini yang baru nih, ini pasti ada ide baru nih. Mbak Yuliana, silahkan. Baik, kalau menurut saya scrolling sosial media tanpa tujuan, Ustadz, yang sampai begadang, kayak gitu. Oh gitu ya. Betul, betul, betul. Akhirnya nggak ada manfaatnya kan? Iya, Mestinya tanpa kalau mau tujuan. scrolling ya boleh aja, tapi tadi seperti yang disampaikan Bang Rizal, mencari info atau untuk dalam rangka menulis buku, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Iya, terima kasih. Ada lagi Bang Mbak Yuliana? Dari mana asli Mbak Yuliana? Saya Kalimantan, Pak. Kalimantannya mana? Timur, Kalimantan Timur. Oh, di Balikpapan atau Samarinda? Iya, betul, Alhamdulillah. Balikpapan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Yuliana. Ada lagi dari Navia? Mbak Navia? Mungkin kalau dari saya juga tadi mungkin sudah disebutkan Mbak Juliana ya Ustadz tentang scroll sosmed gitu tanpa tujuan juga ini terlalu banyak rebahan itu. Terlalu banyak rebahan ya. Baik, net yang kedua 2040. Nah, yang ketiga adalah kita rangkum.
Tidak banyak yang disebut, banyak sekali yang bisa kita gunakan waktu senggang kita. Tapi intinya adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Azah, menambah value, menambah kebaikan dengan cara lakukan sesuatu yang produktif. Lakukan sesuatu yang produktif. Baik, Ustazah Rahma, sudah ada calon-calon yang 10 giga? Halo? Ada saatnya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak kita ulangi, enggak ya? Oh, gitu. Baik, sekarang apa namanya contoh-contohnya. Nah, ini dari saya tidak membuat opini karena pasti juga semua sudah pada tahu. Jadi saya ambil kajian saja beberapa sumber yang sangat baik atau efektif. Contoh-contoh mengisi waktu senggang yang baik. Gramedia bilang banyak orang berpikir bukanlah jika saya sibuk itu berarti produktif. Jawabannya belum tentu. Kamu bisa saja sibuk tanpa menjadi produktif. Kamu bisa saja menghabiskan waktu sepanjang hari tanpa melakukan hal-hal yang penting. Ini gambarnya olahraga. Kalau Gramedia ya pasti dia suruh baca buku. Ada menata rumah, membuat kerajinan tangan, kursus online, ada webinar dan sebagainya tadi disebutkan. Olahraga ringan. Nah, ini clean up your inbox. Bersihkan itu inbox. Merencanakan minum kopi bersama teman lama, ya, untuk nostalgia dan sebagainya. Goal setting, merumuskan target tujuan hidup. Membuat scrapbook yang simpel, jadi pembatas buku yang simpel. Pelajarin hobi-hobi baru, berkebun, menonton film-film dokumenter. Ini menambah wawasan. Memasak, hobi membuat blog, mengatur ulang jadwal yang rutin supaya agar lebih efektif. Mengatur keuangan, membangun jaringan, merawat diri, ikut kegiatan sosial, menikmati pemandangan alam. Ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu senggang kita yang produktif. Itu luang yang terkadang bisa menjadi oase atau ibarat musafir yang menemukan mata air. Bisa dijadikan sebagai tempat beristirahatnya jiwa dan raga setelah lelah seharian. Jadi waktu senggang kalau memang sudah lelah, gunakanlah untuk istirahat, mengistirahatkan jiwa dan raga agar kita fresh kembali untuk waktu saat bekerja. Namun tidak jarang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang paling berbahaya. Kita nggak ngerti karena kita nggak merencanakan waktu senggang kita mau buat apa. Hari ini kita punya waktu 3 jam, mau buat apa nih 3 jam? Hilang begitu saja. Atau rebahan, atau scroll sosmed gitu. Karena kita nggak punya rencana. Ini kita 2 bulan tadi terbuang sia-sia dalam 1 tahun. Kalau tidak direncanakan menggunakan waktu senggangnya dengan efektif. Tidak jarang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apakah di masa yang sempit ini kita bisa mengisinya dengan hal produktif dan menyenangkan. Ini contoh yang diberikan Traveloka, mengikuti kelas, kursus, workshop online itu kan bisa direncanakan. Saya minggu ini punya waktu senggang sekian jam, saya gunakan untuk ini. Jadi tidak sekedar diisi begitu saja, tapi direncanakan. Membereskan, menata ruangan rumah, melakukan olahraga ringan, mencoba hobi-hobi baru. Ya, kalau Traveloka pasti dia suruh kita untuk jalan-jalan gitu kan. Baik, itu dari Traveloka. Ada lagi dari Liputan 6 nih. Berikut 5 hal yang biasa dilakukan oleh orang yang sukses. Ini orang sukses itu yang setelah menjalani perjalanan hidupnya dan dia menjadi sukses gara-gara memanfaatkan maksimal waktu luangnya. Banyak sekali orang sukses itu bukan karena waktu penuhnya, tapi karena waktu luangnya. Nanti saya tampilkan siapa saja yang sukses. Orang-orang sukses yang menggunakan waktu luangnya untuk kehidupannya, sehingga dia sukses di situ. Bahkan sebagian besar orang sukses memilih menghabiskan waktu luang untuk menjauhkan diri sementara dari online. Dengan begini mereka bisa dapat berpikir dengan mudah dan manfaatkan waktu luang dengan lebih baik. Nah, tapi kita sering banyak gunakan waktu kita untuk buka WA, buka YouTube. Ya nggak apa-apa kalau itu memang bermanfaat untuk kita. Gitu. Lalu alat elektronik seperti ponsel dan tablet terkadang terlalu memakan banyak waktu. Karena itu akan lebih baik untuk tidak memakan waktu. Karena maksimalkan waktu bebas dan belajar hal-hal yang baru. Itu catatan dari Liputan 6. Jadi tiga catatan yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saya akan tampilkan orang-orang yang sukses karena dia memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Pertama, itu siapa itu? Yang mendirikan Kaskus. Dia bilang bahwa Andrew Davis,
Dari hobinya, ia perlahan mendirikan Kaskus. Dia sendiri itu kuliah. Jadi waktu harinya itu digunakan untuk kuliah. Waktu luangnya dia buka-buka apa namanya berselancar internet, tapi mencari info-info baru seperti tadi salah satu peserta sampaikan. Bukan untuk main-main atau, tapi dia memang punya niat. Jadi waktu senggangnya itu direncanakan. Dia punya waktu senggang setiap hari itu 2 jam atau 4 jam. Nah, dia buka internet untuk mencari hal yang itu, yang ini, yang itu sesuai dengan yang dia rencanakan. Akhirnya dia mendirikan Kaskus yang menjadi komunitas online terbesar di Indonesia. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai informasi menarik. Ini ada juga yang tanam-tanaman, ya, di foto, di blog, dibuat blog, dan sebagainya. Hal yang produktif. Nah, kita Nadiem Makarim, ini pasti pada ngerti, pada tahu Menteri Pendidikan kita. Dia punya hobi ternyata, tapi bukan hobi jadi tukang ojek. Gitu. Dia waktu luangnya dibuat jalan untuk mencari informasi mengenai ojek. Apa yang masalahnya dan sebelumnya, kesulitannya apa, dan sebagainya. Ternyata dia menemukan sesuatu yang sekarang yang paling terkenal dipakai adalah namanya Gojek. Itu karena waktu luangnya dia pada saat dia kuliah. Nah, ini contohnya nih. Bisa tanya langsung Pak Nadiem itu. Contoh-contoh. Jadi saya baca beberapa bukunya beliau. Itu banyak sekali apa namanya contoh-contoh yang beliau berikan. Makanya beliau ditunjuk jadi Menteri Pendidikan supaya bisa menularkan ilmunya menjadi pengusaha yang sukses dari hobi. Ya, itu Pak Nadiem Makarim. Ada yang nggak kenal beliau? Pasti kenal semua ya. Yang ketiga itu Ahmad Zaki. Ini yang punya Bukalapak. Beliau itu kuliah di ITB, bagian teknik informatika. Bukan pedagang, tapi dia punya hobi untuk mengulik hal-hal yang berbau teknologi, web, dan sebagainya. Jadi dia punya ketertarikan ini mulai dari bangku sekolah. Dia waktu luangnya dia gunakan untuk kutak-katik itu. Hobinya tadi berubah menjadi situs jual beli online. Dia bukan pedagang, ya, tapi karena hobinya dia kutak-katik ya situs. Namanya Bukalapak dan semua juga kenal dengan Bukalapak. Ya, itu 3 contoh, banyak sekali contoh-contoh yang apa namanya, apalagi yang di luar negeri itu banyak sekali contoh-contoh yang dia sukses karena waktu luangnya. Kata kuncinya adalah gunakan waktu luangmu untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Manusia produktif tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadilah manusia produktif. Kita pernah webinar khusus untuk produktivitas menurut Al-Quran, menurut hadis. Jadi saya nggak mengulang lagi ayat-ayatnya nanti kalau memang ada waktu. Karena Al-Quran itu mendorong kita untuk menjadi manusia yang produktif. Fastabaqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan diri sendiri maupun kebaikan orang lain. Itu kalimat yang terkenal. Jadi jangan menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Berlombalah untuk kebaikan. Niscaya Allah akan memberkahi langkah kita. Itu tadi fastabaqul khairat. Jadi kata kuncinya produktif. Apa saja? Ini seperti banyak yang hobi membuat kue untuk menambah penghasilan. Jadi waktu luangnya, kalau dia punya keterampilan, dia berusaha belajar dari buku dan sebagainya, akhirnya dia bisa membuat kue, cari-cari jalur untuk jualan dan sebagainya. Banyak sekali ibu-ibu atau mahasiswa-mahasiswi yang menyalurkan hobinya dalam hal makanan atau kuliner. Ya, terus malah mungkin belajarnya tertinggal gitu. Atau begitu lulus dia lebih cenderung meneruskan hobinya dan menjadi pengusaha yang sukses. Karena memang hobi ini adalah sesuatu yang diyakini atau yang disukain. Ya.
Itu hobi membuat kue untuk menambah. Masih ada yang mau masuk itu, Taza? Jadi Sudah. oke, terima kasih. Nah ini ada yang berkesenian, main musik dan sebagainya. Nah ini kalimat Rasulullah yang menjadi panduan kita untuk memanfaatkan waktu kita secara maksimal. Karena apa? Rasulullah bilang pertama kali yang akan ditanya pada saat kita memasukin akhirat, kehidupan akhirat adalah 5 perkara. Umurmu itu untuk apa kamu habiskan? Masa mudamu untuk apa kamu gunakan? Masa mudamu, bukan masa tuamu, tapi masa mudamu. Untuk apa? Itu langsung ditanya oleh Allah. Untuk apa kamu gunakan? Terus hartamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan? Serta apa saja yang telah kamu amalkan dari ilmu yang kamu miliki. Ini Rasulullah dari hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang akan ditanya adalah umur kita atau masa muda kita. Pertama kali ditanya. Kalau kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak menambah nilai atau value dari kita, itu kita harus mempertanggungjawabnya kepada Allah. Ya. Ini Rasulullah yang bicara. Permisi. Baik, yang tadi sudah. Untuk webinar, insya Allah webinar yang akan datang, kita akan membicarakan mengenai yang tadi saya sampaikan. Salah satu yang membuat kita tertipu dalam hal menggunakan waktu luang kita adalah kita ngobrol yang ujung-ujungnya adalah ngomongin aib orang gitu kan. Nah, nanti kita bahas khusus karena ayat-ayat Al-Qur'annya banyak sekali. Baik, kita masih ada waktu 30 menit. Mungkin bisa lebih mendalam contoh-contoh dan sebagainya atau yang kita bisa diskusikan. Silakan Ustazah Rahma untuk melanjutkan tanya jawab. Ya, baik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya sahabat Abi antusiasnya baik topik pertama maupun kedua ya dan yang menyimak materi selanjutnya. Baik sahabat Abi, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan boleh sampaikan langsung ya, lebih afdal untuk bertanya. Silahkan ya. Kalaupun mau via chat boleh. Alhamdulillah ini ada Kang Rizal. Sepertinya luar biasa nih aktif dari topik pertama. Silakan Kang Rizal, ada yang mau disampaikan langsung? Ya, izin bertanya Ustazah. Izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Silakan saya lagi ini nyari link yang untuk absensi hari ini nih. Jadi begini Ustaz, kan memang ya itu tadi kan seperti pembahasan sebelumnya, jadi kita tuh sering kadang-kadang tertipu gitu oleh waktu-waktu senggang gitu, yang seharusnya waktu-waktu senggang itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustadz untuk mendapatkan motivasi gitu untuk ya kita itu lebih bisa lah untuk memanage waktu dengan baik. Maksudnya itu nggak gitu-gitu aja gitu. Kita kan harus ada motivasinya, misalnya apa gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz untuk mencari motivasi yang bisa terutama meningkatkan kepekuan kita gitu. Karena kan ya menurut saya sih beberapa juga dari pengamatan saya bagi anak-anak generasi milenial itu kan kadang-kadang susah sekali gitu untuk ya mungkin atau apa gitu ada tapi jarang gitu. Nah, bagaimana kira-kira untuk menciptakan waktu yang seperti itu di kalangan anak muda? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bang Rizal. Saya coba menjawab dulu ya mengenai motivasi. Bagaimana motivasi kita untuk memanfaatkan waktu luang kita ini secara maksimal dan lebih produktif. Begini, kita mesti pahamin
dulu bahwa hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat masih muda. Jadi antara umur, kalau kemarin kita bahas itu antara umur 14 sampai 18 ya, ke akil balik itu 18 sampai 25, kira-kira 7 tahun. Waktu 7 tahun inilah yang digunakan untuk menyiapkan diri kita sampai umur 70 tahun. Karena Rasulullah bilang umur rata-rata muslimat adalah 70. Kalau lebih dari 70 itu. Jadi yang mesti disadarin adalah yang 5 tahun, yang dari 7 tahun tadi menentukan hidup kita dari 25 sampai 70. Itu berapa tahun? 45 tahun ya. 45 tahun. Jadi baik atau buruknya kita nanti itu ditentukan masa muda kita. Makanya tadi Rasulullah bilang, Allah akan menanyakan masa mudamu itu buat apa. Dia nggak nanya masa tuamu buat apa gitu. Tapi yang ditanya adalah masa mudamu buat apa, umurmu buat apa gitu. Nah, itu dulu yang mesti kita sadarin. Bahwa kita ini punya para pemuda ini punya waktu yang sangat sempit untuk menyiapkan kehidupannya nanti. Buat apa sih hidup? Kan untuk masa depan gitu. Masa depan untuk keluarganya, untuk kita membuat keluarga sendiri dan seterusnya untuk mencari nafkah. Dari umur 18 itu dipenuhi dengan sekolah, kuliah, ya kan? Nah, sudah dijuruskan ke sana. Nah, hobinya bagaimana? Aktivitas yang lainnya bagaimana? Nah, itu yang mesti ditata. Jangan sampai merugi. Seperti juga surat Al-Asr, bahwa kita adalah orang yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Kita mungkin sampai umur 14 nggak bisa apa-apa karena masih, atau 18 mungkin belum akhir balik, jadi belum bisa dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dari atas 18 sampai yang sudah akhir balik ini sampai umur 25. Setelah 25 itu biasanya sudah berkeluarga. Sudah harus menerapkan apa yang dia dapatkan selama masa mudanya. Nggak mungkin dong setelah keluarga baru masuk SMA gitu kan, enggak. Jadi semua 25 gitu baru masuk SMA kan tidak. Sudah mulai bekerja, sudah bekerja menghasilkan untuk keluarganya. Nah, untuk menyiapkan ke sana itulah kita yang masa muda ini yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gunakan waktunya secara produktif. Dan itu harus diingat-ingat. Kalau perlu ditempel di meja atau di ini. Jadi itu satu. Yang kedua, habis itu buatlah suatu kerangka, tujuan atau objektivitas. Apa sih yang kita inginkan? Bisa saja kita masuk sekolah teknik, ya, tapi ternyata kita lebih suka menggambar atau melukis, gitu. Nggak bisa dihindarin. Bisa terjadi seperti itu. Banyak sekali yang sekolahnya dengan pekerjaannya berbeda. Nah, yang penting adalah fokus dan terencana. Jadi tadi saya bilang kita punya waktu untuk mendalami kegiatan kita berapa lama dan seterusnya. Banyak sekali ibu-ibu yang sukses membuat kue, ya, membuat makanan, itu banyak sekali beliau belajar pada waktu senggangnya, tapi diatur. Saya minggu ini baca buku, bulan ini saya harus bisa baca buku. Bulan depan saya mesti coba untuk mempraktekkan sedikit. Nah, bulan depannya saya mencoba untuk jualan dan seterusnya. Jadi dibuat yang produktif dan direncanakan, tidak asal diisi. Sekarang saya mau jalan-jalan. Sekarang saya mau naik gunung. Sekarang saya mau olahraga dan seterusnya. Tanpa suatu perencanaan untuk kehidupannya kelak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus punya motivasi untuk ke depan, masa depan kita. Waktu kita muda pendek. Yang kedua, tentukan dulu apa yang menjadi hobi atau keinginan atau apa yang bermanfaat. Yang ketiga, buatlah perencanaan. Menggunakan waktu senggang yang kita punyai. Saya kira itu advice kita, Bang Rizal. Kalau
ayat-ayatnya sebanyak ya. Cuman kita mungkin belum ada waktu untuk satu persatu kita bahas sebetulnya masalah fokus, masalah komitmen, masalah itu ada kalau ngikutin webinar saja terus banyak sekali hal-hal yang kita bahas untuk menambah motivasi kita. Baik, Baik, saya terima kira kasih Ustaz. ya terima kasih. Sama. Ada yang lain, Tasa? Ada Bapak. Insya Allah ini dari Kang Muhammad Yana via chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya untuk kami bertanya dan kepada pemateri yang Masya Allah ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Beliau Muhammad Yani mahasiswa STAI Andakwah Kuala Tukai ingin bertanya. Pertanyaannya, Ustadz, apabila ada seseorang yang terlalu memanage waktunya seharian tanpa ada istirahat, apakah termasuk khusrin? Khusrin itu bisa diartikan negatif ya. Sekian dan terima kasih. Demikian Ustadz. Jadi Baik, terima terlalu kasih. manage. Baik, jadi bisa saja kalau dilakukan di manage waktunya seharian, namun harus dimasukkan hal-hal yang tadi kan ada satu kalimat dari Traveloka tadi, gunakan waktu karena kadang-kadang waktu senggang itu adalah oase untuk jiwa dan raga kita, untuk tempat kita beristirahat. Kalau dipaksakan terus, ya sakit, malah itu menjadi mudarat gitu. Tidak bermanfaat buat dirinya, jadi sakit, ya kan? Atau menjadi stres sehingga hal-hal yang seharusnya dia lakukan menjadi tidak tercapai. Jadi manage waktunya adalah ya masukkanlah hal-hal yang sifatnya mengurangi stres, menambah wawasan, terus memberikan waktu olahraga dan seterusnya. Bukan berarti terus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang aktif terus begitu. Jadi keseimbangan badannya juga harus dipertimbangkan supaya tidak sakit. Ya itu terserah saja mengaturnya, tapi itu tadi gunakan waktu senggangnya itu bermanfaat. Yang saya bilang bermanfaat. Saya tidak bisa memaksakan untuk menggunakan waktu senggangnya untuk hal-hal yang 100% nanti bermanfaat untuk dirinya. Yang penting produktif. Kalau jatuh sakit kan jadi nggak produktif. Gitu ya. Misalnya dapat Dapat terjawab ya untuk Kang Muhammad Yani. Baik, selanjutnya kita beralih ke yang raise hand. Silakan Teh Risma untuk bertanya langsung. Sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah. Begini Ustadz, kan kebetulan saya mahasiswa di sini. Jadi kalau misal ada waktu senggang itu sering diajak buat main kayak gitu. Tadi kayak Ustadz sebutkan ngomongin aib orang, gibah kayak gitu tuh susah banget buat dihindarin gitu Ustadz. Mungkin ada tipsnya dari Ustadz biar nggak kebawa sama pergaulan teman-teman gitu, biar nggak kebawa negatifnya gitu, bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Risma. Ya, itu memang menjadi tantangan terutama buat perempuan ya, buat wanita. Senang sekali membicarakan aib orang. Tapi kalau sudah tahu ayatnya, ayat Al-Quran bahwa Allah paling tidak suka ada orang membicarakan aib sesamanya. Itu karena sama dengan membicarakan aibnya Allah. Padahal Allah kan nggak punya aib gitu. Ciptaan manusia ini semua kan ciptaan Allah. Termasuk teman-teman kita gitu. Justru Allah menyarankan tutupilah aib teman-temanmu, saudara-saudaramu gitu. Nah, kalau ada teman yang memaksa begitu, cara yang pertama adalah diam. Diam aja, nggak usah di pojok-pojok dan sebagainya. Maaf, saya nggak bisa ngomongin aib teman kita sendiri. Gitu aja. Itu satu. Yang kedua,
itu kita harus berani belajar ngomong tidak. Harus berani ngomong tidak. Karena itulah yang akan menjadi panduan kita hidup. Panduan kita Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran kita harus ngomong tidak. Dan itu kunci orang sukses. Berani bicara tidak. Hal-hal yang sifatnya tidak produktif, dia harus berani ngomong tidak. Tidak, mohon maaf. Ya mungkin dengan cara halus, kalau perlu ya meninggalkan aja. Maaf ya. Lama-lama teman-teman itu akan merasa bahwa kita punya prinsip. Ya. Jadi pasti pertama dibully gitu kan, ini gitu kan. Ya tenang aja, nggak bahaya. Enggak lah, saya memang nggak boleh ngomongin yang begitu. Bilang gitu aja, pelan aja. Lama-lama temannya akan menghindar hal-hal yang dia akan ngomongin orang di luar kita. Nah itu ya udah alhamdulillah, itu kan berarti kan. Kita diomongin juga, ya biasa kalau dia ngomongin orang kan kita juga diomongin itu aja. Saya kira itu ya caranya. Yang biasa saya lakukan juga begitu, kalau ada reuni atau apa terus ngomongin aibnya teman kita sendiri, saya ingatkan kita lebih baik bicara kebaikan daripada kita bicara keburukan. Kalau kita bicara kebaikan kita mendapatkan pahala. Kalau kita bicara keburukan kita mendapatkan dosa gitu, karena keburukan teman kita sendiri sesama muslim gitu kan. Saya sering begitu, jadi saya curang menasihatin, akhirnya saya nggak diajak ngomong kalau sudah begitu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Ya saya kira itu, Mbak Risma. Halo. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, jangan takut berbicara kebenaran. Jangan segan Iya, berbicara kebenaran. harus Berbicara berani ngomong kebaikan. tidak ya Ustadz. Harus berani ngomong tidak. Itu kuncinya di situ. Baik, ada yang lain? Ini ada Mbak Ada Fatimah Zahra ya. ya betul, dari Teh Fatimah lagi nih. Teh Fatimah. Bagaimana cara meningkatkan semangat untuk menghafal Quran? Nah, saya minta tolong Ustazah yang jawab nih. Ini kan Ustazah Rahmah ini punya sanad 4 ya, 4. Alhamdulillah beliau ini ilmunya tinggi banget untuk Al-Quran. Dan muridnya banyak banget gitu. Kebetulan alhamdulillah ada kesempatan kita dinakodain oleh beliau. Nah, ini mungkin saya sampaikan pengalamannya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Menghafal Quran semangat. Jadi banyak sekali termasuk yang bertanya bagaimana motivasinya menghafal Quran. Saya selalu mengatakan menghafal Quran itu adalah yang dimulai. Jadi tidak ada motivasi apapun yang terbaik kalau nggak dimulai. Jadi berbagai motivasi kalau tidak dimulai tidak akan sampai ke tahap yang kita impikan. Misalnya hafizah, hatam, selesai, mutkin. Jadi semangat untuk menghafal Quran itu adalah yang dimulai terus menerus. Mungkin itu Ustaz. Jadi menghafal Quran adalah yang dimulai terus menerus. Kemudian memperhatikan waktu-waktu mustajab, atau biasanya kalau menghafal Quran yang paling enak itu waktu tahajud, kemudian ba'da subuh, sebelum tidur. Sebelum tidur, sebagaimana kalau seperti Sayyidina Umar ya, sebelum tidur beliau itu selalu membaca 2 surah favoritnya ya, surah Al-Baqarah dengan Al-Imran. Jadi ketika otak itu akan ini yang terakhir kali kita lakukan. Jadi sebelum tidur kita murojaah. Bangun lagi tahajud kita murojaah. Ba'da subuh murojaah. Biasanya di situ waktu efektif. Karena kalau setelah subuh berkegiatan ya, ada yang kuliah, ada yang bekerja, maka itu yang sangat efektif. Kalau misalnya tidak sambil mondok, tetapi kalau berkesempatan untuk mondok, apalagi ditunjang dengan teman-teman atau khalakoh online, itu lebih baik. Itu saja, Ustaz. Baik, bisa menjawab Teh
Kalau di Sunda itu manggilnya teh. Saya nggak tahu kenapa dia yang panggil teh. Tapi ya kita ikut saja. Tolong yang belum mengisi absensi bisa ngisi absensi. Kalau ada yang mau sertifikat silakan isi absensi dulu. Masih ada Taza yang mau bertanya? Untuk yang di room chat sudah selesai Ustadz. Untuk yang raise hand, insya Allah sudah cukup juga. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan minggu depan, Ustadz Bahrul yang akan bicarain. Itu tadi yang pertanyaannya siapa tadi? Mbak Risma ya. Asiknya ngomongin aib orang. Nah, itu asik gitu. Tapi itu dosanya besar banget ternyata. Nanti bisa kita bicarakan. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat Abi. Waalaikumsalam. Tadi ditutup oleh Ustadz Hadi sekaligus menutup perjumpaan kita ya, webinar kita malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu rutin di Ahad malam. Semoga semuanya senantiasa istiqomah dalam kebaikan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.